Terima kasih pemirsa Stolen TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai strategi membangun ekosistem seni bersama dengan Mas Adi Handayana selaku pelukis dan juga seniman, dan juga bersama Kang Dede Abdul Majid selaku aktor dari teater Guriang. Dan kalau tadi kita sempat berbicara mengenai pasarnya gitu ya. Nah, kalau untuk kolektornya sendiri ternyata cukup besar dan juga banyak di Provinsi Banten ya. Seperti apa nih Kang? Ya, ada pergeseran itu tadi ya, pergeseran apresiasi itu tadi terhadap karya seni itu di ini yang saya rasain gitu ya. Di 10 tahun terakhir ini ya sudah mulai terbuka lah gitu tuh. Oke. Sudah mulai terbuka, sudah lahir kolektor-kolektor gitu ya. Terus juga karena peran media sosial juga gitu. Peran media sosial juga itu kalau dari berbicara pasar ya lumayan membantu lah gitu tuh ya. Keberadaan media sosial dan lain sebagainya itu. Saya pikir ya tinggal bagaimana memupuk kemudian melahirkan kolektor-kolektor baru gitu tuh. Benar. Di tengah situasi hari ini gitu tuh ya. Yang sudah mulai membaik dari pandemi, mudah-mudahan ya pasar seninya kemudian bergairah lagi gitu. Benar. Keseniannya gitu. Oke, jadi sebenarnya kolektor di Provinsi Banten ini sudah cukup banyak dan berarti bisa sangat menghidupi para seniman sebenarnya gitu ya. Ya, bisa dikatakan ya. Ya setidaknya Gimana? meringankan lah ya, ini gitu tuh, meringankan ininya lah gitu. Artinya bisa dikatakan tidak juga sih, enggak juga. Artinya kita masih berkegiatan hari ini juga salah satu sumbangsihnya juga kan dari itu tadi, dari pasar seni yang sudah terbangun. Iya. Artinya kalau misalnya sama sekali tidak terbangun juga mungkin kita juga nggak berlanjut kan. Benar-benar. Ya, artinya kita sampai hari ini masih berkegiatan, masih berkarya, masih berbicara soal kesenian. Ya artinya pasar itu sudah hidup. Sudah hidup. Hanya saja perlu banyak tadi perbaikan-perbaikan yang artinya pengoptimalisasian, baik itu dari pemerintah mungkin, baik itu dari senimannya mungkin kami sendiri ataupun dari ruang yang kami bangun itu menjadi lebih baik lagi. Kayak gitu. Oke, dan kalau dari segi kritikusnya sendiri di Provinsi Banten, sebenarnya seberapa penting perlu ada kritikus di Provinsi Banten untuk kesenian? Sangat penting kalau itu. Itu evaluasi kan. Oke. Kalau saya misalnya besok nih tanggal 24 saya mau pertunjukan di Balai Budaya Pandeglang. Iya. Ya, membuka pamerannya Kang Gebar Sasmita. Artinya kritikus ada di sana. Mungkin membedah pertunjukan kami itu dari segi tata cahayanya, pertunjukannya, terus kemudian dari keaktorannya, artistiknya. Artinya itu menjadi evaluasi buat kami dan itu menjadi sangat penting sekali. Besok kami berkarya punya catatan itu. Benar-benar. Jadi memang modal untuk evaluasi para seniman itu sendiri gitu ya. Tapi seberapa banyak sebenarnya kritikus seni yang ada di Provinsi Banten? Atau sejauh ini memang lebih banyak kritikus dari luar atau nasional? Banten sendiri belum banyak sih, belum banyak ya? belum banyak yang bicara soal kesenian, menulis ya, bicara soal kesenian. Media juga masih sangat jarang sekali. Iya. Gitu. Kalau kita ngelihat kan kalau ekonomi udah punya kolomnya sendiri kan, politik punya kolomnya sendiri. Nah, kesenian yang saya kira di Banten masih belum itu. Jadi masih belum banyak yang menulis catatan. Justru kawan-kawan juga yang di Banten juga banyak yang kemudian mengirim tulisannya juga ke media luar. Oh, media luar. Media di luar Banten. Luar Banten Di ya. luar Banten. Nah, sebenarnya kalau perbandingannya dengan mungkin daerah lain mungkin di Jogja gitu ya, di Bandung yang mungkin keseniannya ini sudah sangat bertumbuh gitu ya. Ini peran medianya seperti apa dibandingkan dengan Provinsi Banten? Mungkin dari Kang Adi. Iya, peran medianya dia punya punya peran signifikan gitu tuh. Karena di dalam medianya sendiri itu kan biasanya ada penulis-penulis seninya gitu. Iya. Nah, kalau di Banten ini saya belum lihat itu gitu tuh ya. Saya belum lihat itu. Akhirnya kemudian
kayak penulis-penulis itu yang tumbuh itu di Banten itu, Iya. di lingkungan sekitar saya aja, itu ya yang jadi medianya itu media sosial tadi itu gitu. Oh. It's okay sih, nggak apa-apa sih kalau menurut saya, karena itu kan medium aja gitu kan. Tapi poin pentingnya itu kan jadi melalui tulisan itu seperti apa sih seni rupa misalkan, Iya. seperti apa sih seni rupa tuh gitu tuh. Nah itu bisa diketahui lebih dalam tuh dari tulisan-tulisan itu gitu tuh, gitu. Karena kan di dalamnya tuh akan banyak sekali disiplin ilmu yang ada di dalam sebuah karya seni itu gitu tuh. Entah ada sosiologinya, dari antropologinya seperti apa, filsafatnya segala macam lah gitu tuh ada di situ tuh. Gitu. Nah, oleh penulis, oleh kritikus itu kan diramu menjadi itu gitu tuh. Jadi dari situ kemudian menumbuhkan kecintaan publik lah kepada karya seni gitu tuh. Jadi publik sendiri ini tidak hanya melihat sebuah acaranya saja gitu ya, tapi melihat nilai-nilai dari acaranya itu karena mereka membaca gitu ya dari hasil pengamatan dari para kritikus yang mungkin dimuat juga di media-media gitu ya. Perbandingannya dengan zaman dulu dengan saat ini seperti apa? Apakah zaman dulu ini sebenarnya lebih kuat juga gitu peran media dan juga kritikus yang menulis tentang kesenian dibanding dengan saat ini? Kalau di Banten ya, bicara Banten, Serang, Lebak gitu ya, sama Pandeglang, Cilegon gitu. Ya ini bicara dulu dan hari ini udah mulai rada inilah, udah mulai agak muncul beberapa penulis gitu, muncul beberapa, walaupun itu belum menjadi sebuah habit gitu ya. Iya. Gitu. Jadi ketika ada pameran baru menulis gitu. Hari-hari ininya ya tapi udah ada lah, udah ketimbang masa lalu gitu. Iya. Mungkin kalau zaman dulu ini perannya hanya di koran gitu ya, terus juga mungkin di tabloid yang mungkin nggak banyak juga gitu. Tapi sekarang dengan adanya media sosial, orang jadi lebih aktif menulis tentang kesenian itu sendiri juga gitu. Akhirnya perkembangannya lumayan cukup besar gitu. Nah kalau dari teman-teman seniman sendiri ini untuk bisa membangun ekosistem seni yang ada di Provinsi Banten saat ini supaya lebih kuat lagi, ini upaya-upaya yang sudah dilakukan seperti apa? Mungkin dari Kang Dede. Kreatif Terus ya. Kreatif terus kemudian ya gencar cari informasi. Tadi kan segala sesuatu hal di hari ini kan terbungkus di media sosial. Iya. Semuanya. Apa yang nggak ada di media sosial hari ini? Semuanya ada. Begitu informasi-informasi yang kemudian tentang tadi bicara soal kegiatan di daerah lain ataupun di dunia nasional, bicara soal kesenian. Nah, dirangkumnya atau misalkan munculnya kan banyak juga di media sosial. Iya. Jadi kami bikin konsep, kemudian kirimkan, karena biasanya kalau acara-acara di luar itu kan tahun besok hari ini tuh sudah muncul si playernya. Artinya kami bisa mengirimkan konsep kami ke sana. Ya semakin kami kreatif, semakin kami struggle ya, bertarung bicara soal keadaan hari ini, terus kemudian gencar cari informasi ya semakin hidup. Yang kami lakukan hari ini hampir semua seniman mungkin di Banten yang melakukan itu. Jadi berkarya terus ya. Berkarya terus untuk bisa menggerakkan roda kesenian ini sendiri gitu ya. Kalau dari Kang Adi melihatnya sebenarnya seharusnya seperti apa nih untuk bisa lebih menggenjot lagi ekosistem seni di Provinsi Banten? Iya tadi itulah, sama lah, harus terus bergerak terus. Harus bergerak terus membangun gerakan kesenian kecil-kecilan gitu, nanti menjadi besar. Ya harus seperti itu gitu. Dan teman-teman semua melakukan itu. Di tengah jalan kesenian yang sepi itu, ada keriuhan gitu di situ tuh sebetulnya gitu tuh ya. Ada keriuhan lah dengan gerakan-gerakan kecil dari teman-teman komunitas, dari teman seniman sendiri gitu, membangun jejaring dan lain sebagainya, bikin kerjasama. Ya, itu kan sampai hari ini ya setelah pandemi ini kan kemudian
makin ngegas lagi kan Iya. mereka itu gitu tuh. Jadi ya harus terus lah gitu. Dan sampai hari ini ya itu masih tetap terjaga gitu ya. Masih tetap terjaga ini. Oke. Ritmenya itu. Nah, kalau di dunia seni rupa di Provinsi Banten sendiri ekosistemnya seperti apa nih gambarannya? Ya, kalau tadi itu ya yang saya sebut pertama itu, kalau infrastruktur di seni rupa itu ya itu tadi ya, gitu. Pasar, Iya. terus penulis dan yang seperti itu. Itu walaupun tidak banyak, adalah gitu tuh ya yang menguatkan ekosistem tadi itu gitu tuh. Nah, cuman sulitnya tuh kan ketika kita mau mengkomunikasikan karya, Iya. itu kan belum ada infrastruktur gitu tuh, belum ada infrastruktur. Tapi kemudian itu pun diisi gitu di ruang-ruang yang tidak ada itu, yang belum terjamah oleh pemerintah, taruh seperti itu. Nah, diisi oleh warga-warga yang lain gitu, yang punya kafe, menyediakan kafenya untuk menjadi ruang pamer dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang udah mulai sekarang di Serang lah tak ya, yang saya tahu di Serang itu udah mulai sekarang ekosistem seni itu, yaitu tadi kita bisa pameran di kafe, gitu. Di beberapa kafe itu kita bisa gitu tuh. Gitu. Jadi ya tetap bergerak sih sebetulnya gitu. Tetap bergerak ya. Tetap berdenyut lah kesenian itu gitu. Seni rupa juga terutama gitu. Oke, nah kalau dari dunia teater ekosistemnya seperti apa nih? Karena kalau ngomongin soal teater, sebenarnya pelakunya kan sangat banyak gitu ya. Bahkan kelas teater ini di sekolah-sekolah hampir menjamur gitu ya. Bahkan di universitas juga banyak gitu. Ini seperti apa gambaran ekosistem teater ya, ekosistemnya ini? Yang tadi disebutkan tadi berarti artinya hidup. Ekosistemnya hidup, tinggal saja penguatannya dari sisi yang lain. Kalau perkembangannya di dunia sekolah sudah mulai, terus kemudian di kampus juga iya, terus kemudian di luar kampus, di luar sekolah juga sudah mulai berkembang. Artinya ekosistem teater itu sudah hidup, hanya saja penguatan dari sisi yang lainnya nih. Terus kemudian ya untuk bertahan dalam membangun ruang ekosistem itu ya salah satunya adalah tadi kita giat cari informasi. Di media sosial cari tentang event-event, tentang acara-acara, terus kemudian bisa kita masuk ke secara konsep kita diterima dan kita bisa pergi ke sana, pentas di sana, kita bicara soal publikasi karya kita di sana. Dan itu sekarang sudah sudah sangat instan sekali. Dengan adanya teknologi ya, media sosial gitu, semua jadi lebih mudah gitu. Ya, terus kemudian digitalisasi juga, karya-karya yang kemudian kami buat direkam, diedit sebaik mungkin dan kemudian itu bisa jadi promo yang baik juga sekarang kan di YouTube, kayak TikTok, Instagram itu sudah kami lakukan itu. Saya kira semua seniman sudah melakukan itu. Jadi digitalisasi juga udah jadi peran penting juga gitu untuk para seniman gitu. Sangat hari ini. Jadi nggak cuman ibaratnya karya fisik gitu ya, yang mungkin kalau teater dilihat langsung di panggung, tapi sekarang udah bisa lihat di YouTube gitu ya. Nah kalau untuk seni rupa ini seperti apa gitu digitalisasinya? Di seni rupa pun sama ya, sama lah dengan teman-teman yang lain gitu, memanfaatkan media sosial, bahkan juga ditambahin dengan tagar-tagar kelas dunia gitu kan. Ya upaya-upaya aja seperti itu aja gitu tuh, upaya yang hari ini gitu ya, yang hari ini tuh ya seperti itu gitu tuh ya, pemanfaatan media digital gitu. Iya, satu lagi tuh yang pasar seni kan. Oh, Pasar seni di Banten tuh ada Banten Art Market di Gedung Juang. Saya kira itu juga bisa menjadi salah satu alternatif ekosistem kebudayaan kesenian di Banten. Artinya itu pengennya dimiliki bersama, kemudian kita datang mengapresiasi, ya syukur-syukur membeli. benar. Karena banyak karya-karya yang ditawarkan dengan harga yang terjangkau juga di sana. Artinya kalau hari ini masih terbilang cukup sepi mungkin, atau misalnya tidak banyak yang mengunjungi atau tidak banyak yang tahu,
kayak tidak ada sesuatu yang instan. Artinya itu berjalan Proses lah ya. prosesnya itu sudah berjalan berapa 5 ya? 5. Sudah volume 5. Dan untuk bulan ini di minggu ini kalau tidak salah ya. Sudah kemarin. Oh, sudah minggu kemarin. Ya? Nanti ada lagi kita di minggu kedua. Bulan Juli di minggu kedua. Oh, bulan Juli di minggu setiap kedua. bulan di minggu kedua. Itu selama 3 hari. Oke, jadi untuk masyarakat yang sebenarnya ingin menikmati karya-karya seni daripada seniman Banten gitu ya, bisa datang ke Banten Art Market. Ini ada di Gedung Juang. Pokoknya di minggu kedua setiap bulannya. Ya. Dan mungkin di bulan Juli nanti hari Jumat Sabtu Minggu. Iya, hari Jumat. Ya. Jadi di minggu kedua di tiap bulannya bisa datang untuk meramaikan pasar seninya, untuk kembali menggairahkan lagi ekosistem seni yang ada di Provinsi Banten ya. Oke, berarti untuk evaluasi sebelumnya sebenarnya melihat antusiasme masyarakat seperti apa, melihat Banten Art Market dari bulan-bulan kemarin gitu ya sampai ke depannya. Cukup baik sih. Cukup baik. Terus kemudian banyak peningkatan terutama dari penjualan. Oke. Sudah mulai regulasinya sudah mulai tumbuh gitu. Ya artinya tadi pasang surut itu pasti ada bicara soal pembelian kan, bicara soal pasar. Tetapi sampai pertemuan kemarin volume 5 itu sudah mulai stabil lah si regulasi keuangannya di sana. Jadi ada. Jadi sudah sangat berjalan ya. Sudah berjalan. Oke. Gimana Kang Adi melihatnya? Iya. Kalau saya melihatnya pasar seni itu kan sebetulnya bagian integral gitu dari gerakan kesenian itu sendiri ya gitu. Bagian dari infrastruktur tadi itu gitu tuh. Ya selain untuk mengkomunikasikan karyanya tadi itu gitu tuh. Ada embel-embelnya itu kan harganya terjangkau gitu kan. Itu kan awalnya juga kemudian lahir pasar seni itu kan sebuah gerakan gitu kan. Kemudian lahirlah itu. Kemudian menjadi tren pada masanya hingga hari ini gitu. Hingga hari ini itu masih sesuatu hal yang penting pasar seni itu karena bagian tadi itu ya, bagian integral dari gerakan seni rupa gitu tuh. Dan di beberapa daerah juga banyak kok yang ini gitu. Pasar seni A, B, C itu banyak di ini gitu. Di hampir semua kota lah adalah itu pasar seni itu. Mungkin di Provinsi Banten ini harus lebih dibanyakan lagi gitu ya. Dimasukkan lagi. Tidak perlu banyak sih ya. Satu saja yang kemudian misalkan Banten Art Market itu bisa berjalan terus itu bisa berjalan terus stabil. Saya kira itu sudah menjadi nanti masyarakat akan terbiasa. Akan terbiasa. Persoalan tadi kan yang saya di awal katakan bahwa di Banten itu kan tidak ada yang berkelanjutan. Jadi program itu banyaknya adalah jangka pendek, selesai jangka pendek kan selesai. Nah, ini diharapkan si Banten Art Market itu menjadi si ruang rangsang berkarya, pasar, terus kemudian apresiasi dia tumbuh di sana semuanya. Itu jadi banyak lagi yang datang, banyak lagi yang broadcastnya. Terus kemudian mungkin acara-acara seperti ini juga lebih banyak lagi bicara soal kesenian. Artinya tidak satu kali selesai, mungkin ada beberapa bulan lagi. Kalau bisa sih mungkin acara-acara seperti ini kan setiap bulan untuk membangun tadi pasar seni. Secara teknis kami melakukan itu, regulasinya di bawah itu ya, di masyarakat ya, secara media seperti ini juga kemudian membangunnya. Jadi berkesinambungan gitu, punya benang merah. Jadi konsisten terus harusnya konsisten berjalan terus. Gitu. Sebenarnya itu yang bisa menjalani itu semua ya. Kemudian kan ketika kemudian dari perjalanan pasar seni hingga hari ini tuh kan ya kalau berbicara pasar gitu, berbicara pasar, namanya pasar kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi gitu kan. Seperti itu. Terlebih lagi kalau kita melihat hari ini Kota Serang itu udah demikian sibuk hari ini tuh. Kota Serang selama berapa tahun ke belakang ini udah menjadi kota sibuk, udah menjadi kota sibuk gitu. Nah, keberadaan pasar seni itu di situ sebetulnya gitu ya, untuk menetralkan kesibukan itu gitu tuh, karena dilaksanakannya juga di weekend gitu kan, di weekend. Nah, cuman ya memang susah gitu, memang susah di tengah-tengah kesibukan yang demikian sibuk.
Gitu. Kita ingin menarik perhatian orang-orang yang sibuk. Gitu. Kan susah itu. Benar. Gitu kan. Kadang-kadang orang kalau udah sibuk bawaannya langsung pulang aja gitu Iya, ya. gitu. Bukan nyari Iya. tempat Nah, refreshing. itu juga satu fenomena sosial ya setelah berapa tahun kebelakangan ini. Coba deh lihat sekarang. Iya. Gitu kan. Lihat di lampu merah aja. Gitu. Betapa sibuknya gitu Iya. orang-orang di Serang ini kemudian sekarang. Lampu baru nyala hijau sedikit aja. Udah diklakson. Udah klakson segala macam. Itu kan penanda kan Benar, itu. benar. Penanda bahwa dia tuh lagi tergesa-gesa gitu, lagi sibuk dan lain sebagainya gitu. Di mana-mana terjadi titik kemacetan sekarang kan gitu. Itu udah menjadi penanda kota yang sibuk gitu. Nah, di tengah kota yang sibuk, kita menarik perhatian dengan pasar seni tadi itu gitu tuh. Kalau hanya 1, 2 sampai sekian volume masih belum terapresiasi atau dikunjungi banyak orang gitu. Ya memang sulit gitu, agak sulit gitu. Perlu tadi itu ya kontinuitas terus menerus gitu tuh. Ya proses lah. Prosesnya ya. Perlu proses, Pak. Iya, perlu proses gitu. Ya kalau 1 tahun masih dikatakan masih sepi Iya. ya, belum lah. Artinya Belum bisa kota yang lain pun yang hari ini kita lihat bisa pasar seninya besar ya mereka bertahun-tahun. Iya. Gitu. Jadi tidak kemudian 3 bulan langsung ramai tidak Iya. juga. Artinya butuh waktu lama. Dan itu kalau ini bisa berjalan atau terjaga, satu saja pasar seni ini bisa menjadi muara dari hal yang tadi kita bicarakan, ekosistemnya, bicara soal penikmat, bicara soal kreator, bicara soal produk, di sana ada semua. Itu ada satu saja yang dipertahankan dan ini bisa kita miliki bersama, artinya ini bisa membangun banyak hal sebenarnya di antara kesibukan, di antara hal-hal yang kemudian tidak kita dapatkan di luar. Artinya kita mendapatkannya di pasar seni ini. Mau apresiasi, terus bicara soal tadi kekaryaan, bicara soal produk, bicara soal kritik, bicara soal diskusi kebudayaan, kesenian, itu ada semua di sini. Gitu. Jadi sebenarnya pasar seni ini justru bisa menjadi penggerak dari ekosistem seni itu sendiri gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa berjalan terus. Amin. Tidak hanya setahun Semoga. ini gitu ya. Dan konsistennya tentu juga dorongan dari pemerintah yang tidak langsung melihat hasilnya, oh ini sepi, sudah diselesaikan saja. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Oke. Dan mungkin terakhir nih dari Kang Andi dan juga Kang Dede, sebenarnya peran masyarakat dan juga pemerintah untuk bisa menggerakkan ekosistem seni ini harusnya seperti apa, dan juga mungkin harapannya. Harusnya ya belanja kesenian. Oke, itu belanja kesedihan ya. Artinya ya artinya kalau berbicara ruang tuh semua bisa terkomunikasikan di situ gitu tuh. Bisa terkomunikasikan. Ya ruang itu juga penting lah gitu tuh untuk bisa membangun kehangatan di tengah warga dan pemerintah gitu tuh. Dan ya itu yang lebih penting lagi ya itu belanja kesenian lah. Belanja kesenian ya, masyarakat dan juga pemerintah ya. Semua Belanja. lah. Semua ya. Semua. Artinya ditingkatkan lagi ya belanja keseniannya, apresiasinya ditingkatkan Apresiasinya, lagi. gitu. Ya kalau misalkan kawan kita punya acara ya kita datang, kita apresiasi. Kalau misalkan kawan kita punya produk ya jangan ditawar dulu. Oh iya, Jangan- harga kawan gitu ya, harga jangan lah ya. kawan. Iya, kita ke distro aja nggak ditawar kan. Nah ini karya kawan-kawan masih ditawar juga kan, ini juga. Terus kemudian kalau kita bikin pertunjukan di tiket ya jangan pengen gratis Iya, gitu. betul. Jangan nyari free pass aja ya. Ya artinya harapan lah, harapan itu dari semua elemen tadi, mau masyarakat mau pemerintah ya lebih ditingkatkan lagi apresiasinya, belanja keseniannya, karena itu yang kemudian membangun Ekosistem seni itu sendiri ya. Jadi apresiasi dan juga jangan lupa anggarkan belanja seninya gitu ya. Ya, yang gede. Yang besar ya. Karena bagaimanapun juga peran dari seni gitu ya untuk kehidupan kita mungkin yang sibuk sehari-hari gitu ya. Kalau sudah melihat kesenian ini kan bisa jadi salah satu media refreshing juga tentunya ya. Jadi kalau kita punya lukisan di rumah gitu, melihat hal itu kan bisa membuat kita jadi lebih tenang gitu ya setelah
pekerjaan dan juga perjalanan yang lumayan bikin stres gitu ya. Nonton pertunjukan juga kan, Iya. mendapatkan inspirasi baru juga gitu. Oke, terakhir mungkin Kang Adi ada agenda apa nih setelah ini terdekat? Terdekat nanti ya sama Sultan TV Oke. kita mau ada kerja bareng dikit lah. Nanti teman-teman atau masyarakat di luar sana bisa hadir di sini. Iya. Nanti tanggalnya mungkin menyusul pemberitahuannya. Tapi seru lah untuk untuk dihadiri nanti di Sultan TV. Oke, jadi ada salah satu bentuk kerjasama kita gitu ya yang nanti harus dihadiri nih sama pemirsa gitu ya, karena di sana kesenian-kesenian dari para seniman Banten insya Allah bisa terangkum semua dari sana ya. Ya, amin. Amin. Kalau dari Kang Dede seperti apa agenda terdekatnya? 24 Juni besok Oke. kita pementasan di Balai Budaya Pandeglang di halaman parkirnya. Hmm. Yaitu di acara pembukaan pameran tunggal dari Kang Gebar Sasmita pelukis Iya. di Banten. Saya kira nanti Sultan TV juga harus datang ke sana Insya Allah. untuk Berkabar saja. Iya. Jadi ada pementasan tanggal 24 nanti. Mudah-mudahan masyarakatnya yang menonton ini bisa meluangkan waktunya datang tentunya. Amin. Ya, amin. Amin. Sukses selalu untuk Kang Adi juga Kang Dede. Terima kasih Siap, sudah terima meluangkan kasih. waktunya datang ke studio Sultan TV. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan pembahasan lainnya tentang Siap. seni dan juga mungkin kebudayaan tentunya ya. Ya. Oke, itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Kang Adi dan juga Kang Dede. Mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa membuat kita semakin terdorong lagi untuk lebih menggiatkan dan juga mungkin menggenjot kesenian yang ada di Provinsi Banten. Dan kita akan berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Akhir kata saya Ben Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.